soal nomor pertama. Oke, jadi silakan adik-adik perhatikan di slide-nya. Kalau adik-adik perhatikan di slide pertama itu ada berupa teks. Dan seperti yang kakak sudah jelaskan sebelumnya, kalau misalnya adik-adik untuk mengerjakan soal bahasa Indonesia UTBK, fokus dulu di soalnya. Jangan sampai kita tidak perlu membaca soalnya dan kita bisa menjawab soal tersebut. Jadi kita langsung saja ke slide 2. Oke, adik-adik coba perhatikan di slide yang kedua. Di sini soal yang diminta berkaitan dengan penulisan kata. Nah, tapi yang adik-adik harus perhatikan yang di soal yang diminta itu adalah penulisan kata yang kurang tepat. Dan tentu saja pada minggu lalu kakak sudah jelaskan gimana sih cara kerjanya untuk penulisan kata. Nah, jadi kakak kasih kesempatan buat adik-adik dikerjakan dalam waktu 25 detik. Dimulai dari sekarang. Nah, jadi adik-adik perhatikan ya, kalau misalnya penulisan kata ada 3 item yang kakak sudah pernah ajarkan sebelumnya. Jadi untuk yang pertama, kalau misalnya penulisan kata itu dilihat dari opsinya itu apakah dia baku atau tidak baku. Jadi artinya baku itu sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berarti kalau misalnya dia tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti otomatis untuk dari segi penulisannya itu dia sudah salah. Oke, terus yang kedua misalnya belum dapat jawabannya, lihat dari penulisan di, seperti yang kakak sudah jelaskan, di itu ada yang digabung, ada yang dipisah. Jadi kalau menyatakan tempat setelah kata di, itu otomatis harus dipisah, tapi kalau sudah tidak menyatakan tempat atau posisi, berarti itu harus digabung. Oke, dan terakhir yang ketiga, kalau misalnya belum dapat jawabannya, kita lihat dari aturan gabungan kata. Nah, aturan gabungan kata minggu lalu kita sudah mempelajari gimana sih aturan-aturannya dan totalnya itu ada 5 aturan untuk gabungan kata. Jadi direview lagi catatannya dan adik-adik silakan perhatikan di opsi jawabannya. Oke, ada yang sudah selesai mengerjakan? Nah, kakak mau lihat nih jawaban dari adik-adik. Kira-kira untuk penulisan kata yang kurang tepat itu kira-kira di opsi apa? Nah, ada yang sudah menjawab enggak? Nah, kakak mau lihat dulu. Dari sekolah-sekolah se-Sulawesi Selatan yang sudah menjawab untuk soal nomor 1 mengenai penulisan kata. Oke. Ada yang sudah menjawab? Oke, jadi ada yang jawab delta. Kemudian ada, oke, jadi kalau kakak lihat kebanyakan menjawab delta ya. Oke, kita lihat yang opsi delta. Di sini ada kata miliaran di kalimat 4. Jadi kalau kita memperhatikan soal penulisan kata, modelnya seperti ini, sebenarnya kita tidak perlu baca lagi teksnya. Karena yang kita cek di opsinya saja, yang mana yang penulisan katanya itu salah. Dilihat dari bakunya di atau gabungan kata. Dan berhubung kalau kita cek di sini, tidak ada penulisan di dan tidak ada kata yang berupa gabungan kata atau 2 kata. Yang notabene ada yang dipisah, ada yang digabung. Berarti dalam hal ini kita lihat saja dari opsi A sampai error. Di situ kira-kira kata yang tidak baku itu di opsi apa? Nah, kalau kita perhatikan untuk yang kata berdampak di kalimat 1. Nah, menurut adik-adik, kata berdampak itu sudah benar penulisannya atau salah? Nah, kakak rasa kalian sudah sangat familiar ya. Kalau berdampak itu kan penulisannya sudah benar dan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena kita cari yang kurang tepat, berarti otomatis untuk opsi alfa sudah salah. Oke, sekarang kita lihat yang bravo di kata memengaruhi. Nah, kakak mau tanya perbendaharaan katanya adik-adik untuk kata yang baku dan tidak baku. Kira-kira yang baku itu memengaruhi atau mempengaruhi? Nah, ada yang bisa jawab enggak kira-kira? Memengaruhi atau mempengaruhi? Nah, jadi adik-adik kalau misalnya ada tips untuk kakak, kalian mau tahu dia baku atau tidak kalau misalnya dia pakai imbuhan me. Oke, jadi ini note atau catatan buat adik-adik kalau misalnya kata dasarnya itu mau dipakaikan imbuhan me. Oke, imbuhan me, tapi dia juga sudah termasuk imbuhan awalan me akhiran i
atau awalan me akhiran kan. Dan adik-adik harus perhatikan kalau misalnya di kata dasarnya itu dia dimulai dari kata atau oke, untuk lebih jelasnya kakak tuliskan dulu. Oke, jadi kalau misalnya kata dasarnya itu salah satunya dimulai dari huruf K, atau T, atau S, atau P. Kemudian kalau kita lihat pola hurufnya, polanya itu dia huruf pertamanya konsonan. Oke, terus huruf keduanya adalah huruf vokal. Atau kalau biasanya kita singkat polanya kafe, maka akan berlaku aturan yang kakak akan tuliskan. Jadi kalau misalnya K-nya itu akan berubah jadi NG, terus T-nya itu berubah jadi N, S-nya berubah jadi NY, dan P-nya akan berubah jadi M. Nah, jadi ini kalau misalnya kita mau pakaikan imbuhan me. Contoh, di huruf K. Nah, kalau misalnya adik-adik perhatikan, contoh untuk kata yang dimulai huruf K tapi polanya kafe, contohnya adalah konsumsi. Oke, konsumsi. Kita lihat dulu sebelum kita pakaikan imbuhan me dan akhiran i, kita lihat dulu kira-kira polanya itu kafe atau tidak. Nah, kalau kita lihat huruf pertama, K itu kira-kira huruf konsonan atau vokal. Nah, jadi seperti yang adik-adik ketahui kalau misalnya untuk huruf vokal kan A, I, U, E, O. Berarti di luar itu adalah huruf konsonan. Berarti bisa disimpulkan kalau misalnya K itu otomatis konsonan. Sekarang kita lihat huruf keduanya yaitu O. Apakah O itu huruf vokal? Oke, huruf vokal ya. Berarti dalam hal ini dia itu polanya kafe, berarti berlakulah K-nya itu lulu jadi NG kalau kita pakaikan imbuhan awalan me akhiran I. Berarti mengkonsumsi atau mengonsumsi. Nah, jadi mengkonsumsi atau mengonsumsi yang bakunya itu adalah mengonsumsi. Karena dalam hal ini K-nya itu sudah harus lulu dan berubah jadi NG. Sama juga kalau misalnya dia diawali huruf T. Nah, misalnya kata tulis. Kita lihat huruf pertamanya apakah konsonan? Iya, huruf T itu konsonan dan U itu adalah huruf vokal. Jadi polanya kafe. Berarti kalau misalnya kita pakaikan imbuhan me, berarti otomatis kita ubah T-nya ini menjadi N. Berarti tulis itu menjadi menulis yang bakunya. Sama juga kalau misalnya S berubah jadi NY misalnya di kata satu. S-nya konsonan, A-nya vokal, berarti polanya kafe. Berarti kalau misalnya kita pakaikan imbuhan me, berarti dia menjadi menyatu. Dan terus kalau kita lihat P, oke, kakak berikan contoh misalnya kata pukul. Nah, pukul itu huruf awalannya P, ada dalam deking. Berarti kita cek dulu pukul itu apakah polanya kafe atau tidak. Dan kalau kita cek, P itu adalah huruf konsonan dan U itu adalah huruf vokal. Berarti bisa dikatakan aturan ini akan berlaku P-nya jadi M. Berarti kalau dipakaikan me tambah pukul, P-nya berubah jadi M menjadi memukul. Berarti kakak mau tanya, pengaruh itu ada awalan hurufnya di dalam yang kakak tuliskan ini atau tidak? Ada ya, yaitu di huruf P. Sekarang kita mau lihat dulu kata pengaruh. Oke, kata pengaruh apakah dia polanya P, apakah dia polanya itu kafe atau tidak? Nah, kalau kita cek P-nya itu kan konsonan. Terus kalau kita lihat E-nya itu adalah huruf vokal. Berarti P-nya itu berubah jadi M. Berarti harusnya memengaruhi bukan mempengaruhi. Berarti kalau kita lihat di opsi B, otomatis ini juga sudah salah karena kita mau cari yang kurang tepat. Nah, terus kalau kita cek juga di Charlie sanitasi. Menurut adik-adik sanitasi itu baku atau tidak? Nah, ini sudah baku ya. Berarti untuk yang opsi Charlie itu juga otomatis bukan jawabannya. Nah, kalau kita lihat delta sama error, yang otomatis tidak baku itu adalah di opsi
delta. Jadi good job untuk adik-adik yang sudah menjawab dan jawabannya adalah bagian delta. Karena berarti perbendaharaan katanya kalian untuk baku tidak baku itu sudah luas. Karena sedetail itu kalau misalnya kita mau kerjakan soal bahasa Indonesia. Miliaran itu tidak baku. Kira-kira bakunya kayak gimana, Kak? Jadi bakunya itu Y-nya itu diganti pakai huruf I. Jadi miliaran, bukan miliaran. Bukan Y tapi I. Jadi itu ya, kalau misalnya untuk penulisan kata, adik-adik cek baku di sama aturan gabungan katanya. Oke? Nah, jelas ya kalau misalnya soal penulisan kata? Oke, jelas ya.